kompetitor ya. Kita ingat lagi bahwa analisis DuPont itu sama dengan piramida rasio, pyramid ratio, terdiri dari net profit margin, asset turnover, dan asset to equity. Yang mana kalau misalnya masing-masing dikali, ini membentuk ROE. ROE ini adalah rasio yang penting bagi para investor, karena mereka ingin tahu setiap rupiah atau setiap dolar atau uang yang mereka investasikan ke ekuitas itu bisa generate return-nya berapa. Nah, sayangnya untuk melakukan analisis ROE ini kadang kurang intuitif kalau kita cuma melihat dari ROE-nya doang, apalagi kita membandingkan antara ROE perusahaan satu dengan kompetitornya. Kadang-kadang ROE-nya ada yang lebih rendah, atau kadang-kadang fluktuatif, ada naik gitu. Itu belum tentu ROE yang naik atau turun itu bisa dibaca naik atau turun gitu aja. Perlu dibedah jadi 3 komponen, yaitu dari sisi profitability menggunakan rasio net profit margin, efisiensi memakai asset turnover, dan juga leverage menggunakan asset to equity. Masing-masing rumusnya adalah seperti ini: net income dibagi revenue, kemudian revenue dibagi dengan total aset, kemudian total aset dibagi total equity. Yang mana kalau revenue dan revenue dicoret, total aset dan total aset dicoret, menyisakan net income dibagi total equity, yang mana itu sama dengan rumusnya return on equity yang di atas kayak gitu. Jadi bacanya kalau tadi return on equity-nya turun, belum tentu itu karena profitnya turun. Bisa jadi ROE-nya turun karena misalnya dia baru aja beli aset yang banyak gitu ya, sehingga total asetnya jadi besar, sehingga aset turnover-nya tuh jadi kecil. Atau misalnya dari sisi total equity dia membesar, di tahun itu dia restrukturisasi utangnya menjadi ekuitas, sehingga total equity-nya tuh besar. Sehingga total equity-nya besar, aset to equity-nya menjadi kecil ya, sehingga mempengaruhi ROE-nya. Nah, membacanya pun juga bisa secara intuitif dibalik. Misalnya, total equity-nya menurun karena utangnya makin besar gitu. Utangnya makin besar, memang efeknya bisa membuat ROE-nya jadi lebih besar. Jadi, para investor atau analis harus hati-hati melihat ROE yang besar. Bisa jadi bukan karena net profit-nya besar, tapi bisa jadi utangnya besar. Nah, kita lihat ya performa ROE-nya si Polar Orbis dibandingkan KOSE dan Shiseido ini jauh lebih baik ya di 2022 dan 2023 ya. Kita bisa lihat ya secara 2022 ini 1,4 kali outperform, way better ya, way higher than peers, dan di 2023 makin besar lagi, itu 3,1 kali lebih besar. Nah, kemudian kita pecah jadi 3 nih, profitability, efisiensi, dan leverage ya. Dari sisi profitability, ternyata Polar Orbis memang lebih bagus dibandingkan dengan peers-nya di 2022 dan 2023. Bahkan 2023 angkanya 2 kali lebih besar dibandingkan dengan angka di 2022. Dari sisi efisiensi ya, Polar Orbis ternyata juga lebih oke ya. Dari setiap aset yang dimilikinya itu generate revenue berapa banyak ya. Ternyata 1 kali itu total aset dan total revenue-nya, sales-nya itu sama ya. Berarti sangat efisien penggunaan asetnya Polar Orbis dibandingkan dengan KOSE dan Shiseido. Kemudian dari sisi leverage, nah ternyata ROE gedenya si Polar Orbis tadi ternyata tidak didukung oleh leverage-nya yang tinggi. Kalau dari sisi leverage dibandingkan dengan Shiseido dan KOSE, mereka jauh lebih besar ya, karena mungkin secara debt to equity ya, atau debt to asetnya si Shiseido dan KOSE itu mereka komposisi utangnya jauh lebih besar dibandingkan komposisi utangnya Polar Orbis dibandingkan dengan total capitalnya dia. Tapi it's okay. Jadi walaupun secara leverage dia lebih kecil, tapi dengan efisiensi yang tinggi dan profitability yang tinggi, dia tetap bisa menunjukkan ROE yang lebih superior dibandingkan kompetitornya. Oke, ini baru ROE. Kita bandingkan dengan juga ROIC-nya, return on invested capital. Karena ROE ya itu diambilnya dari return, yang mana itu tercemar oleh pendapatan dan pengeluaran lainnya ya. Makanya kita menggunakan yang lebih murni, yaitu pakai NOPAT, dari net operating profit after tax ya. Kita lihat rumusnya seperti yang di modul sebelumnya, sama ya. Kita pakai operating profit, udah di take out bagian tax expense-nya, kemudian dibagi dengan invested capital ya, total debt ditambah total equity dan ditambah cash equivalent kayak gitu. Nah, kita lihat nih ROIC-nya Polar Orbis dengan kompetitor. Ternyata memang lebih superior ya dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian kalau kita bedah ya dari sisi NOPAT-nya, memang Polar Orbis ini slightly lebih higher ya di 2023 khususnya dibandingkan dengan peers average. Nah, kalau dibandingin sama Shiseido itu memang slightly better ya, 1,1 kali doang, tapi dibandingkan KOSE ini 2,2 kali. 2 kali lipatnya lebih baik dibandingkan dengan performance-nya KOSE. Kalau dibandingkan dengan invested capital ya, Polar Orbis ini way lower than average peers average ya. Kalau dibandingin Shiseido itu 3,4 kali lebih rendah dibandingkan capital yang diinvest atau diinjek ke Shiseido. Kalau dibanding sama KOSE ini 1,6 kali lebih rendah
Jadi ya memang balik lagi secara market cap si Polar Orbis memang tidak sebesar ya si lawan-lawannya itu si Shiseido maupun si Kose. Tapi dari sisi performance maupun dari sisi efisiensi dan sebagainya, tadi Polar Orbis menunjukkan bahwa dia perusahaan yang oke. Dan juga dari rasio dan tren tadi juga dia dianggapnya masih under value. Bisa jadi ya ini baru hipotesis ya. Nanti rekomendasi akhirnya adalah buy. Nah, sekarang kita lihat juga perbandingan antara ROE dan ROIC ya, Polar Orbis. Ini dari 2019 sampai 2023, ini ternyata ROE dan ROIC-nya itu tuh selalu selaras ya. Bisa jadi kita artikan bahwa net income-nya Polar Orbis itu cukup bersih ya, cukup higienis ya. Dia steril dari pendapatan dan pengeluaran lainnya yang mana itu membuat net income-nya tuh tercemar atau memberikan deviasi yang cukup besar dibandingkan dengan operating profit. Nah, ini bisa kita lihat ya return on equity-nya Polar Orbis di 2022 itu dia 1,4 kali lebih tinggi dibandingkan peers-nya. Di 2023 dia lebih tinggi sampai 3,1 kali. Dari sisi ROIC ini juga sama 1,4 kali, tapi di 2033 dia 3,3 kali lebih tinggi. Ini antara memang ada pesaingnya yang secara ROIC-nya itu tercemar sama tadi bagian income atau expense lainnya kayak gitu, atau dari sisi misalnya invested capital. Oke, terima kasih untuk bagian modul ini, bagian video penjelasan ini. Kita nanti akan ketemu lagi di video-video penjelasan berikut. See you, bye bye.